Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk mengupdate informasi mengenai LK117. Nah, di sini saya juga akan mencoba ya menganalisis itu kemungkinan yang bakalan terjadi ketika pas 5 terbuka nanti. Oke, mungkin pertama-tama saya akan menunjukkan kepada teman-teman itu LK117 Chronolyze-nya ini udah sampai mana atau senjakalanya itu udah sampai mana. Nah, jadi untuk Lost Kingdom Chronolyze-nya atau kita sebut dengan senjakala. Nah, jadi di sini itu udah sampai pembangunan benteng Crusader 300 buah. Nah, jadi di sini itu tidak lama lagi pas 5 itu akan terbuka. Nah, jadi di sini itu sekitar 2 hari. Di tahap selanjutnya di keberanian adalah raja ini bakalan 2 hari juga, dan di genderang perang ini akan 2 hari juga stepnya. Nah, jadi total ya sekitar 6 harian. Karena menurut saya ini kalau inci demi inci pembangunan benteng Crusader 300 buah ini itu jarang sekali terjadi ya. Jadi menurut saya ini nggak bakalan mengubah waktu, yang dimana saya tahu setiap kingdom itu saat ini pastinya udah mulai untuk menyimpan SDA aliansi mereka masing-masing untuk persiapan nantinya itu ketika memasuki zona 5. Karena teman-teman tahu sendiri itu kristal di Lost Kingdom ini nggak mudah kita dapetin ya, makanya kita harus menggunakannya itu dengan cermat dan jangan sampai kita salah jalan, yang dimana ya kristal tuh nggak gampang kita dapetin. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ya melihat keadaan di Lost Kingdom 117 ini. Nah, jadi untuk keadaannya tidak jauh berubah dengan video sebelumnya, yang dimana ini Kingdom 1962 ini ke kandang sebelah ya oleh Kingdom 1930. Seperti yang saya katakan sebelumnya, yang dimana ya Kingdom 1930 ini termasuk kingdom yang kuat juga. Selanjutnya di bawah kita juga bisa melihat bahwa Kingdom 1946 ini masih belum berhasil keluar dari kandang mereka, yang dimana mereka ini udah dikelilingi oleh berbagai AF dari berbagai aliansi. Ini teman-teman bisa melihat, jadi Kingdom 1946 ini emang udah sangat terkandang ya, yang dimana mereka nantinya itu harus berjuang keras juga untuk nantinya harus keluar pas ini, yang dimana ya tetap butuh waktu, walaupun nantinya ketika mereka push banget itu bisa juga keluar. Nah, untuk sisi bagian kanan di sini itu Kingdom 1957 itu sama seperti dengan Kingdom 1962, mereka masih saja itu dikandangin sebelah ya. Di sini mereka itu harus berhadapan dengan 2 kingdom, yaitu adalah Kingdom 1932 dan juga Kingdom 1939. Nah, jadi di sini mereka mungkin lebih memilih untuk bertahan dulu, menyimpan energi mereka, dan nantinya itu akan perang ketika di zona 6 ini nanti. Nah, jadi ini bisa jadi ya Kingdom 1946 ini melakukan hal yang sama dengan kingdom-kingdom yang lainnya, tapi kita nggak tahu plan mereka bagaimana, nanti kita lihat saja. Nah, jadi kalau prediksi dari saya, Kingdom 1946 ini bakalan nge-push ke bagian kiri, yang dimana menurut saya sangat fatal sekali kalau Kingdom 1946 ini memilih ke area kanan. Kenapa? Karena teman-teman tahu sendiri Kingdom 1945 ini itu sangat banyak populasinya. Nah, jadi mungkin ini teman-teman bisa melihat ya bahwa yang di sini AF yang dibangun mungkin bukan AF aliansi pusat, tetapi teman-teman tahu sendiri bahwa Kingdom 1945 ini walaupun mereka itu aliansi support, tetapi teman-teman tahu sendiri gimana kekuatan dari aliansi-aliansi yang ada di Kingdom 1945 ini yang sudah saya bahas sebelumnya, yang dimana mereka ini will-nya itu cukup banyak juga walaupun di aliansi support, yang dimana ya tetap ada aja itu rally leader, apalagi nantinya ketika mungkin aliansi supportnya ini terdesak nih, belum lagi nanti dari pusat tuh dengan sangat gampang bisa turun. Nah, jadi menurut saya sangat beresiko untuk Kingdom 1946 itu untuk nge-push ke bagian kanan terlebih dahulu sebelum mungkin dari kingdom-kingdom sekutunya itu turun seperti Kingdom 1930, Kingdom 1939, dan juga Kingdom 1932 itu membantu Kingdom 1946 ini. Jadi menurut prediksi saya Kingdom 1946 ini bakalan nge-push itu ke bagian kiri. Jadi nanti kita lihat saja apakah betul Kingdom 1946 ini bakalan nge-push ke bagian kiri, dan apakah berhasil kita nantikan saja.
Nah, selanjutnya ini kalau dari Kingdom 1962 dan juga Kingdom 1957, ini menurut prediksi saya juga ya, yang dimana mereka ini dalam keadaan posisi yang sama, yang dimana mereka ini di bagian sisi atasnya itu dikandangin ya oleh Kingdom lawan. Nah, jadi menurut saya merekanya ini pasti akan nge-push lagi ketika zona 6 ini terbuka, yang dimana ini pastinya mereka ini bakalan nge-push, yang dimana ya mengganggu konsentrasi dari kingdom lawan, yang dimana ini nantinya itu aliansi 1965 yang di bagian sisi kiri ini, nah itu bakalan mulai itu menuju ke atas yang akan berhadapan dengan Kingdom 1930. Nah, di sini juga Kingdom 1945 ini juga akan masuk ke atas juga ya, melalui provinsi Okuri juga pastinya ya akan berhadapan dengan Kingdom 1939 dan juga Kingdom 1932. Disinilah Kingdom 1962 sama Kingdom 1957 itu pastinya akan ikut bertempur juga. Menurut saya sih begitu prediksinya, yang dimana ya pasti di sini juga akan perang secara besar-besaran seperti yang saya katakan di video sebelumnya juga. Nah, di sini kita teman-teman bisa melihat juga ya bahwa di sini itu pasnya itu udah sangat rapi ya, dibagi oleh semua aliansi, yang dimana di sini udah dibagi ya oleh semua sekutu dari kingdom masing-masing. Ini teman-teman bisa melihat ini Kingdom 1932 juga udah mendapatkan pasnya ya, yang dimana mereka langsung lompat untuk menuju provinsi Chalcha dan juga untuk ke provinsi Okuri, karena mereka ini pas yang mereka dapatkan itu ada di Dimbokro yang untuk mereka ambil untuk first occupatinya atau mengambil hadiah pertama penguasaan pas tersebut. Nah, jadi di sini akan terjadi pertempuran yang sangat besar tuh di dua provinsi, yaitu Okuri dan juga di Chalcha. Yang dimana di sini pastinya Kingdom 1965, Kingdom 1962 ini bakalan nge-push di bagian Chalcha ini, dan di sini juga Kingdom 1930 ini dan mungkin juga bisa didampingi oleh Kingdom 1932 akan nge-push juga di bagian Chalcha. Nah, kalau dari Kingdom 1932 prediksi saya mereka juga akan membagi fokus mereka, yang dimana pasti mereka akan membagi itu bagian kiri sebagian, di bagian kanan sebagian. Nah, kalau di bagian kanan ini ya pastinya ini bakalan sangat seru antara Kingdom 1945 dan juga Kingdom 1957, Kingdom 1939 dan juga sebagian dari Kingdom 1932 ini. Nah, jadi disinilah ya akan terjadi pertempuran yang sangat besar. Nah, dari pertempuran di provinsi inilah yang menurut saya itu sangat menentukan di mana itu Kingdom akan menang KPK atau enggak, karena di zona inilah itu para sekutu itu udah bisa membantu satu sama lain. Nah, jadi ini misalnya ya si Okuri ini berhasil dikuasai oleh Kingdom 1945. Artinya Kingdom 1945 ini bakalan nge-push ini ya Kingdom 1939 sampai pulang kandang, dan juga di bagian sisi kanan Kingdom 1932 ini juga bakalan pasti ditutup semua ya oleh Kingdom 1945 dan juga Kingdom 1957. Begitu pula ya misalnya Kingdom 1957, Kingdom 1945 ini kalah nih ya melawan Kingdom 1939 dan juga Kingdom 1932, ya otomatis pastinya mereka akan mengkandangi itu semua pas yang ada di sisi bagian Kingdom 1945 ini dan juga Kingdom 1957 ini, dan otomatis Kingdom 1946 ini akan berhasil keluar kandang. Nah, jadi inilah ya peluang yang bakalan terjadi. Begitu juga untuk sisi kiri ini sama seperti di sisi kanan, yaitu ini ya siapa yang akan menang itulah yang akan tidak terkandangi ya kingdomnya, yang dimana misalnya Kingdom 1930 ini berhasil untuk nge-push sampai bagian bawah. Nah, artinya Kingdom 1965, Kingdom 1962 ini terkandangi. Begitu pula misalnya Kingdom 1930 ini dan juga sebagian dari Kingdom 1932 ini kalah melawan aliansi 1962 dan juga Kingdom 1965, otomatis Kingdom 1930 dan juga Kingdom 1932 ini yang kebalikannya akan dikandangin. Nah, jadi begitulah ya peluangnya. Nah, jadi di sini setelah misalnya ada salah satu yang kalah ya, nah misalnya ya di provinsi Chalcha ini itu dikuasain dan dimenangkan peperangannya oleh Kingdom 1930 ini misalnya ya, dan juga misalnya di bagian Okuri ini itu dimenangkan oleh sekutu dari Kingdom 1945.
Nah, disinilah ya tetap saja ini pertempuran akan tetap berlanjut. Nah, yang dimana misalnya di Okuri ini berhasil dikuasain dan Kingdom 1939 ini udah dikandangin. Nah, terjadilah akan pertempuran yang sangat akbar dan sangat besar ya, yang dimana ini Kingdom 1945, Kingdom 1957 akan mendobrak ya ke provinsi lainnya melalui pas yang ada di bagian sini ya. Mereka bisa masuk ke Dimbokro juga. Dan di sini di Dimbokro akan bertemu dengan Kingdom 1930. Nah, di sini juga di bagian sisi bawah ini di Macha itu Kingdom 1945 dan juga Kingdom 1957 itu bisa membantu ke sini. Nah, disinilah kenapa saya katakan di sini akan terlihat dan sangat menentukan Kingdom ini akan win KPK, yang dimana ini udah sangat terbuka pertempurannya, bisa saling membantu satu sama lain. Nah, jadi misalnya ini Kingdom 1962 dan Kingdom 1965 win ya melawan Kingdom 1930, dan misalnya juga ini Kingdom 1945 dan juga Kingdom 1957 ini juga win untuk bertempur melawan Kingdom 1939 dan Kingdom 1932. Ya otomatis sekutu dari Kingdom 1945 ya udah menang. Ya, tapi misalnya ada salah satu dari sisi kanan atau kiri yang kalah dalam perang, nah maka pertempuran akan berlanjut ke provinsi Macha ataupun di provinsi Dimbokro ini. Karena di dalam posisian sini ini sangat menentukan itu ya menurut saya di bagian Okuri dan di bagian Chalcha ini. Ya, nanti kita lihat saja sekutu manakah yang akan menang. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa di sini itu semua aliansi udah sangat bersiap untuk menghadapi pertempuran yang sangat akbar di zona 6 ini. Mereka udah sangat siap ini di depan pas ya, flagnya untuk menguasai pas dan langsung mendobrak. Nah, jadi kita lihat saja siapakah yang akan menang di dalam KPK ini, akan kita lihat dalam waktu beberapa hari lagi ya. Ya mungkin ini 6 hari akan terbuka dan mungkin pertempurannya terjadi ya mungkin bisa 3 atau 4 hari ya. Karena menurut saya ini nggak bakalan mudah juga suatu kingdom itu bisa langsung menang di LK 117 ini. Karena kita tahu sendiri di sini adalah seed A ya di LK 117 ini, yang dimana pastinya di sini banyak sekali aliansi-aliansi yang kuat dan juga banyak sekali pemain yang aktif, sehingga pastinya ini pertempurannya akan berlangsung cukup lama dan saya rasa akan tahan lama juga ya. Jadi kita lihat saja siapa yang akan memenangkan KPK di LK 117 ini, kita nantikan ya. Oke, mungkin begitu saja ya update saya mengenai LK 117 ini dan juga analisis saya mengenai peluang-peluang yang bisa terjadi di LK 117 ini ketika pas 6 ini terbuka. Kita nantikan ya, yang dimana ini 6 hari lagi pas 6 ini bakalan terbuka, yang dimana pas 6 ini terbuka prediksi saya adalah tetap di jam yang sama seperti biasanya, yaitu di jam 2 subuh. Oke, mungkin update saya sampai di sini dulu. See you to the next video, guys.